Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Musmul Channel. Di video ini kami akan menemani Anda dalam sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Membahas sebuah cita-cita agung yang diidamkan setiap jiwa, yaitu menggapai derajat tinggi di sisi Tuhan. Dalam hidup yang penuh hiruk-pikuk ini, kita seringkali sibuk mengejar capaian duniawi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan, apa sebenarnya arti kesuksesan sejati? Bukankah kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita meraih cinta, keridhaan, dan kedekatan dengan Sang Pencipta? Mari kita selami bersama, bagaimana kita bisa mencapai tingkatan spiritual yang mulia ini. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena ini bukan hanya tentang mendengarkan, tapi juga tentang merenung dan bertransformasi. Pertama, memahami makna derajat tinggi di sisi Tuhan. Untuk menggapai sesuatu, kita harus memahami apa yang kita tuju. Jadi, mari kita definisikan bersama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan derajat tinggi di sisi Tuhan ini. Bukan hanya surga, tapi kedekatan dan keridhaan. Seringkali kita hanya berpikir tentang surga. Surga memang balasan, tapi derajat tinggi melampaui itu. Ini tentang makom, kedudukan, tentang keridhaan Allah, tentang cinta Allah, dan kedekatan qurb dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang merasa cukup, dan tidak banyak ingin tahu." Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini, wallahu alam bisawab. 1. Hamba yang bertakwa, artinya orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Ia hati-hati dalam bertindak, berusaha menjauhi dosa, menjalankan perintah Allah, dan menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjauhkan dirinya dari keridhaannya. 2. Yang merasa cukup. Ini bukan soal kaya harta, tapi kaya hati. Orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak rakus, tidak serakah, tidak mengeluh soal takdir. Dia bersyukur dan menerima rezeki yang Allah tetapkan, tanpa iri hati melihat orang lain. Kalau diberi lebih, dia gunakan di jalan kebaikan. Kalau sedikit, dia tetap ridho. 3. Tidak banyak ingin tahu. Maksudnya di sini adalah tidak suka mencampuri urusan yang tidak perlu, tidak ikut-ikutan mencari tahu hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, apalagi urusan pribadi orang lain. Dia menjaga dirinya dari sikap kepo yang berlebihan, gosip, atau hal-hal yang bisa membuat hatinya kotor. Hadis ini mengajarkan kita supaya jadi pribadi yang dekat sama Allah, menjaga diri dari dosa, selalu bersyukur dan merasa cukup, gak mudah mengeluh. Fokus pada diri sendiri dan urusan yang bermanfaat, gak sibuk cari tahu hal yang bukan kewajiban kita. Karena orang yang seperti itu, dicintai Allah. Ciri-ciri jiwa yang berderajat tinggi. Tulus ikhlas, setiap amal hanya untuk Allah, tanpa pamrih duniawi. Ketakwaan sejati, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, bahkan dalam kesendirian. Kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya, melebihi segala-galanya. Kesabaran dan syukur, menerima takdir dengan lapang dada dan senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Qanaah, merasa cukup tidak tamak, puas dengan rezeki yang Allah berikan. Tawakal sepenuhnya, berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha maksimal. Akhlak mulia, berinteraksi dengan sesama manusia dengan penuh kasih sayang, adil, dan jujur. Mengapa kita harus menggapainya? Ini adalah tujuan penciptaan kita. Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku."
Quran Surah Ad-Dariyat, 56. Ketenangan dan kebahagiaan abadi hanya ada di sisi Allah. Terhindar dari kegelisahan dunia dan penyesalan di akhirat. Menjadi khalifah yang sesungguhnya di muka bumi, membawa keberkahan bagi semesta. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2. Pilar-pilar utama penggapai derajat. Setelah memahami apa itu derajat tinggi, kini mari kita selami pilar-pilar fundamental yang akan menopang perjalanan spiritual kita. Ini adalah fondasi yang harus kita bangun kokoh dalam diri. Iman yang mengakar kuat. Tauhid murni. Meyakini keesaan Allah tanpa syirik sedikitpun. Ini adalah fondasi utama. Keyakinan pada hari akhir. Hidup ini fana. Akhirat kekal. Ini mendorong kita untuk beramal saleh. Memahami nama dan sifat Allah, Asmaul Husna. Semakin kita mengenal Allah, semakin dalam cinta dan kekaguman kita. Contoh, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ibadah yang khusyuk dan konsisten. Salat sebagai miraj hamba, bukan sekadar gerakan, tapi komunikasi langsung dengan Allah. Pentingnya menjaga salat di awal waktu dan berjamaah. Puasa sebagai perisai jiwa, melatih kesabaran, pengendalian diri, dan empati. Zakat dan sedekah sebagai pembersih harta dan jiwa, mengajarkan kedermawanan dan melepaskan diri dari ikatan dunia. Haji, umrah sebagai puncak kecintaan, perjalanan spiritual menuju Baitullah. Zikir dan doa, senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Pentingnya doa yang tulus dan zikir yang meresap ke hati. Akhlak mulia dan muamalah yang baik. Birrul waladain, berbakti kepada orang tua, pintu keridhaan Allah. Silaturahim, menjalin dan menjaga hubungan baik dengan kerabat. Sabar dan pemaaf, menghadapi cobaan dan kesalahan orang lain dengan lapang dada. Jujur dan amanah, pilar kepercayaan dalam segala aspek hidup. Tawadu, rendah hati, menjauhi kesombongan. Kasih sayang dan empati, terhadap sesama manusia, bahkan seluruh makhluk. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 3. Tantangan dan solusi dalam perjalanan spiritual. Perjalanan menggapai derajat tinggi tentu tidak mulus. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Namun, setiap tantangan adalah peluang untuk menguatkan iman dan karakter kita. Tantangan internal, diri sendiri. Hawa nafsu, keinginan duniawi, malas beribadah, suka menunda. Solusi, latihan mujahadah, perjuangan melawan nafsu, puasa sunnah, zikir. Ria, pamer, dan ujub, bangga diri, merusak keikhlasan amal. Solusi, senantiasa mengingat kematian, merendahkan diri, fokus pada Allah. Putus asa dan malas, terutama setelah berbuat dosa atau menghadapi kegagalan. Solusi, segera bertaubat, memperbanyak istighfar, mengingat luasnya rahmat Allah. Bisikan setan, membujuk pada kemaksiatan dan melalaikan ibadah. Solusi, berlindung kepada Allah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. Tantangan eksternal, lingkungan. Godaan dunia, harta, kedudukan, popularitas. Solusi, mengingat kematian, bersikap qanaah, melihat dunia sebagai jembatan, bukan tujuan. Lingkungan yang buruk, teman-teman yang menjerumuskan, media yang merusak. Solusi, memilih teman yang saleh, membatasi paparan media negatif, mencari majelis ilmu.
fitnah dan ujian hidup, sakit, kemiskinan, kehilangan. Solusi, bersabar, bertawakal, yakin bahwa Allah menguji hamba yang dicintainya. Strategi praktis untuk konsistensi. Membuat jadwal ibadah harian, disiplin dalam salat, membaca Al-Quran, zikir. Mencari ilmu agama, terus belajar tentang Islam dari sumber yang benar. Bergabung dengan komunitas saleh, lingkungan yang mendukung sangat penting. Muhasabah diri, introspeksi, setiap malam mengevaluasi amal dan kesalahan. Terakhir memperbanyak doa, memohon keteguhan hati dan bimbingan Allah. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir. Bagian keempat, kisah inspiratif dan renungan. Marilah kita ambil inspirasi dari para pendahulu kita, jiwa-jiwa agung yang telah mencapai derajat tinggi di sisi Tuhan. Kisah singkat beberapa sahabat wali Allah. Abu Bakar As-Siddiq, kesetiaan dan pengorbanan tanpa batas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya selalu harum, kisahnya abadi, dan ketulusannya menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang ingin meraih kedekatan dengan Allah. Abu Bakar bukan sekadar sahabat Rasulullah. Ia adalah orang pertama yang membenarkan risalah kenabian tanpa sedikit pun keraguan. Ia adalah manusia yang hatinya paling dekat dengan Allah, dan kehidupannya adalah gambaran nyata tentang bagaimana cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Sejak sebelum Islam datang, Abu Bakar telah menjauh dari kemaksiatan. Ia tak pernah menyentuh arak, tak pernah sujud pada berhala, dan hatinya senantiasa condong pada kebaikan. Ketika cahaya Islam menyapa, Abu Bakar adalah orang pertama yang menyambutnya tanpa syarat, tanpa tawar-menawar. Ia langsung beriman, karena hatinya telah mengenal kebenaran. Ia tak perlu bukti, cukup baginya apa yang disampaikan oleh Muhammad. Rasulullah bersabda, "Orang yang paling aku percaya hartanya dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih selain Allah, niscaya aku akan memilih Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedekatan Abu Bakar dengan Allah bukan hanya lewat lisan, tapi melalui perbuatan, melalui ketulusan, dan hati yang bersih. Suatu ketika, saat Rasulullah mengajak para sahabat untuk bersedekah di jalan Allah, Umar bin Khattab datang membawa separuh hartanya. Ia berharap, kali ini bisa melampaui Abu Bakar. Namun, Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Betapa besar keyakinan dan tawakalnya. Dunia tak berarti apa-apa di hadapan cintanya kepada Allah. Hartanya, dirinya, bahkan nyawanya, ia serahkan sepenuhnya di jalan kebenaran. Dalam setiap salatnya, Abu Bakar tak mampu menahan air mata. Setiap kali membaca ayat-ayat Allah, hatinya bergetar. Ia menangis, bukan karena takut miskin, bukan karena takut kehilangan dunia, tapi karena takut jika Allah berpaling darinya. Ketika hijrah ke Madinah, hanya Abu Bakar yang menemani Rasulullah dalam perjalanan berbahaya itu. Saat bersembunyi di dalam gua Sur, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke arah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita." Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Quran Surah At-Taubah, 40. Hatinya tetap tenang, karena ia tahu, selama bersama Allah, tak ada yang perlu ditakutkan. Begitulah esensi kedekatan Abu Bakar dengan Allah. Ia tidak merasa cukup dengan ibadahnya. Meski amalnya luar biasa, ia tetap khawatir bila Allah murka. Bahkan, pernah ia berkata,
andai saja aku bisa menjadi sehelai rambut di tubuh seorang mukmin. Kerendahan hatinya menjadi puncak kemuliaan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Allah harus melebihi cinta pada dunia. Bahwa ketulusan dan keikhlasan adalah ruh ibadah. Bahwa hati yang dekat dengan Allah akan selalu tenang, bahkan di tengah ketakutan. Dan bahwa orang terbaik adalah yang paling takut bila Allah murka, meskipun amalnya banyak. Semoga kita bisa meneladani Abu Bakar As-Siddiq, meraih kedekatan dengan Allah, dan menjadi hamba yang dicintainya. Kisah kedua, kisah Umar bin Khattab, ketegasan dalam kebenaran, keadilan, dan kedekatannya kepada Allah. Di antara para sahabat Nabi Muhammad, Umar bin Khattab adalah sosok yang dikenal dengan ketegasannya. Dialah seorang pemimpin yang tidak pernah ragu menegakkan kebenaran, meskipun terhadap dirinya sendiri. Namun di balik ketegasan itu, tersimpan jiwa yang sangat dekat kepada Allah, seorang hamba yang takut akan hisab di akhirat dan selalu mencari keridhoannya dalam setiap keputusan. Dari musuh menjadi pembela Islam, Umar bin Khattab, sebelum masuk Islam, dikenal sebagai salah satu orang yang paling keras memusuhi Nabi Muhammad. Namun doa Nabi yang penuh kasih, "Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar," mengantarkan Umar kepada hidayah yang mengubah seluruh hidupnya. Ketika Umar memeluk Islam, ia tidak menyembunyikan keimanannya. Bahkan, dia berjalan ke Ka'bah, melakukan sholat di hadapan Quraisy, dan berkata, "Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau istrinya menjadi janda, silakan hadang aku di balik sana." Sejak saat itu, Islam mendapatkan kekuatan baru. Ketegasan dalam menegakkan kebenaran. Ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab tidak pernah segan menegur siapapun yang melenceng dari kebenaran, bahkan terhadap para gubernur yang ia tunjuk sendiri. Ia berkata, "Orang yang paling aku cintai adalah orang yang menunjukkan kesalahanku." Ketegasannya bukan karena ingin berkuasa, melainkan karena ketakutannya kepada Allah. Umar paham, kepemimpinan adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Suatu waktu, Umar memanggil gubernur Mesir, Amr bin Ash, karena ada rakyat yang mengadu tentang ketidakadilan. Umar berkata, "Wahai Amr, sejak kapan kau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Kalimat ini menjadi saksi bahwa Umar tidak hanya menegakkan hukum di atas kertas, tetapi juga memastikan keadilan itu benar-benar dirasakan oleh rakyatnya. Kedekatan yang diam-diam dengan Allah. Meski dikenal tegas di mata manusia, Umar bin Khattab adalah seorang hamba yang lembut di hadapan Allah. Di malam hari, ia sering menangis dalam munajatnya. Dikisahkan, Umar pernah membaca ayat, "Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi." Quran Surah At-Tur, 7. Dan beliau pun jatuh sakit karena takut akan azab Allah. Dalam sujud-sujudnya, Umar sering berkata, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang sedikit, sebab Engkau berfirman, dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur." Ketika melewati pemakaman, Umar sering berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Umar, engkau mungkin akan berada di sini esok hari. Apa yang telah kau persiapkan untuk bertemu Tuhanmu?" Kedekatannya kepada Allah bukan hanya saat di mimbar atau medan perang, tetapi dalam setiap detak jantung dan desah napasnya. Rasa takut akan hisab. Suatu ketika, Umar berkata di hadapan rakyatnya, "Andai seekor keledai tergelincir di jalan Irak, niscaya aku takut Allah akan bertanya kepadaku, 'Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar?'" Bayangkan, seorang khalifah yang memimpin wilayah seluas Kekaisaran Romawi dan Persia, namun masih merasa bertanggung jawab atas seekor keledai. Itu bukan karena lemah,
tetapi karena kesadaran penuh bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Akhir hidup yang mulia, Umar bin Khattab wafat dalam keadaan syahid saat sholat subuh, ditikam oleh seorang majusi. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, yang Umar tanyakan bukan tentang kekuasaan atau harta, tapi apakah sholat subuh telah didirikan? Lalu beliau berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan sebelum ruhnya terangkat, Umar berpesan, letakkan pipiku di tanah, semoga Allah mengasihaniku. Itulah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang gagah di hadapan manusia, namun tunduk dan penuh ketakutan di hadapan Allah. Ketegasan yang lahir dari hati yang dekat dengannya, keadilan yang ditegakkan demi keridaannya, dan hidup yang sepenuhnya diarahkan untuk akhirat. Berikutnya kisah ketiga, kisah Robiah al-Adawiyah, cinta murni kepada Allah. Di sebuah malam yang sunyi di kota Basrah, hiduplah seorang perempuan sufi agung bernama Robiah al-Adawiyah. Ia bukan sekadar wanita biasa. Kehidupannya dipenuhi dengan zikir, air mata, dan kerinduan yang tak terbendung kepada Sang Pencipta. Robiah bukan mencintai Allah karena takut akan neraka, bukan pula karena mengharap kenikmatan surga. Cintanya melampaui itu semua, cinta murni, cinta tanpa syarat. Sejak kecil, hidup Robiah dipenuhi kesulitan. Ia yatim piatu, miskin, bahkan pernah dijual sebagai budak. Namun, penderitaan itu tak pernah memadamkan cahaya cinta dalam hatinya. Di tengah derita, ia justru menemukan manisnya berzikir dan merasakan hadirat Allah yang tak pernah meninggalkannya. Suatu malam, orang-orang Basrah melihat Robiah berjalan di jalanan. Di tangan kanannya, ia membawa obor api, dan di tangan kirinya, seember air. Orang-orang bertanya, "Wahai Robiah, apa yang sedang kau lakukan?" Dengan mata yang basah oleh air mata cinta, Robiah menjawab, "Aku ingin membakar surga dan memadamkan api neraka, agar manusia mencintai Allah bukan karena berharap surga atau takut neraka, tapi semata-mata karena Dia memang pantas dicintai." Ucapan itu mengguncang hati banyak orang. Robiah ingin mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Allah adalah cinta yang tulus, tanpa pamrih. Bukan cinta yang didorong oleh harapan imbalan, atau ketakutan akan hukuman. Setiap malam, Robiah bersujud lama di atas sejadahnya, bermunajat dalam doanya. "Ya Allah, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalamnya. Dan jika aku menyembah-Mu karena mengharap surga, maka haramkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembah-Mu hanya karena cinta kepada-Mu, maka janganlah Engkau palingkan aku dari hadirat-Mu." Kecintaannya kepada Allah begitu dalam, hingga tak ada ruang bagi selainnya. Dunia dan segala isinya bukanlah sesuatu yang berarti baginya. Robiah pernah berkata, "Hatiku telah terbakar oleh cinta kepada Allah. Tak ada lagi ruang bagi cinta kepada selainnya." Robiah mengajarkan bahwa cinta kepada Allah adalah puncak ibadah. Cinta yang tak tergantung pahala, tak terikat ancaman siksa. Cinta yang bebas, yang tulus, yang hanya ingin dekat kepadanya karena Dia adalah Allah, Sang Maha Indah, Sang Maha Pengasih, Sang Pemilik segala cinta. Di akhir hayatnya, Robiah tetap dalam keadaan rindu yang mendalam kepada Allah. Ia tak pernah menikah, karena hatinya telah terpaut kepada kekasih sejati yang tak pernah mengecewakan. Dan hingga kini, nama Robiah al-Adawiyah dikenang sebagai simbol cinta ilahi yang murni, yang mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada Allah bukan karena apa yang akan kita dapatkan, tapi karena Allah memang pantas dicintai, tanpa syarat dan tanpa batas. Renungan akhir. Perjalanan menggapai derajat tinggi ini adalah sebuah maraton, bukan sprint. Ia membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan keikhlasan.
Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju Allah adalah sebuah kemenangan. Jangan pernah merasa cukup, teruslah berjuang untuk lebih baik. Ingatlah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pintu ampunannya selalu terbuka. Yang terpenting adalah niat yang tulus dan usaha yang tiada henti. Pemirsa sekalian, beberapa menit telah berlalu. Namun perjalanan kita menggapai derajat tinggi di sisi Tuhan baru saja dimulai. Ini adalah perjalanan seumur hidup, sebuah pencarian makna yang tak pernah berakhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi bekal, pemicu semangat, dan pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah firman-Nya, dan bagi setiap orang ada tingkatan-tingkatan, derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menyempurnakan balasan amal perbuatan mereka, dan mereka tidak akan dirugikan. Quran Surah Al-Ahqaf, 19. Mari kita jadikan setiap detik hidup kita sebagai sarana untuk mengumpulkan bekal menuju kedudukan yang mulia di sisi-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah-Nya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di perjalanan jiwa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.